Irma, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Nah ketemu lagi ini Pak dia. Seno. Ini saya senang kalau ketemu narasumber yang semangat, yang kasih senyum ke Sobat Seno. Ya. Harus terus semangat, harus terus semangat. Pokoknya Kita nggak senyum bosan. itu buat kita juga kok. Kita Iya, senyum ke betul. orang, tapi Tenang. senyum buat diri kita juga. Ya, Energinya sehat, buat kita dulu kan. sehat Iya. secara psikologis, imun kita juga tambah, makin handal ngadepin COVID, insya Allah ya. Insya Allah. Oke. Jadi Sobat Seno sekali lagi kedatangan tamu yang tidak asing lagi bagi kandang rumah kita karena menjadi narasumber tetap Irmala Idris. Wah, Irmala Idris, Mbak Irma, Teh Irma, Uni Irma. Kalau sebelumnya udah banyak cerita macam-macam, sekarang pertemuan kita mau bahas ini nih, Teh Irma, tentang bagaimana melayani klien. Ya, pelayanan purnajual. Ya, keberatan kan ya digali pengalaman-pengalamannya ya. Oke Enggak ya. lah, Nah, ya. enggak apa-apa lah. Pengalaman siapa tahu menjadi inspirasi untuk Untuk Sobat orang-orang yang Seno. satu frekuensi dengan saya. Iya. Bisa Nah, jadi kan kebetulan apa yang saya hadapi dia juga hadapin sehingga dia tahu oh saya harus begini gitu kan. betul. Nah, sebentar ya, saya jadi utarakan dulu ke Sobat Seno. Jadi, Sobat Seno begini, banyak penjual pola pikirnya salah, khususnya penjual asuransi atau agen asuransi. Yaitu ketika polis diantar, sudah selesailah proses penjualan. Gitu kan ya? Sehingga kemudian dia fokuslah pada cari nasabah baru lagi. Padahal jangan lupa, Padahal itu awal mula. awal mula ya, karena asuransi Awal kan jangka mula, panjang, betul. 10 tahun, 20 tahun, bahkan ada Iya, yang seumur hidup kan. iya. Berarti secara moral dan profesional, agen asuransi bertanggung jawab memaintain klien, walaupun pasti perusahaan support ya, dengan Iya. berbagai pelayanannya. Nah, ini yang mau digali sama Teh Irma. Ini pertanyaannya, Teh. Biasanya apa model-model perlakuan atau tindakan atau action atau program-program Irma untuk melayani klien nih, memberikan pelayanan purnajual dalam bentuk-bentuk kayak apa aja tuh, Pak? Dalam kegiatan apa, dalam contoh apa, silakan. Gini, ketika kita closing Ya. dan kita mau nganterin polis nih. Polis itu kalau zaman saya dulu ada dua pilihan ya. Polis mau diantar langsung ke alamat klien Ya. atau mau ke agent. Oh iya, dulu boleh Ya. agennya terus yang mengantar. Ya. Saya selalu memilih untuk polis dikirim ke agent. Oh, okay. Karena kenapa? Buat saya itu value-nya sangat tinggi ketika kita sendiri yang mengantar ke klien. Ya. Dibanding polisnya dikirim via pos. Ya. Ketika saya mengantar polis itu sebelumnya saya selalu bikin summary polis, Pak Seno. Oh, kayak apa tuh summary polis supaya nggak salah pengertian nih Sobat Seno. Misalnya nih, kita ambil lagi contohnya yang bengkel itu ya. Ya, Misalnya boleh ya. Bapak X saya nih. bikin, ya, nama Mr. X, usia, saya bikin premi tahunan, jumlah premi ya, cara bayar, setelah itu saya bikin manfaatnya apa aja yang ada di polis ini. Oh, okay. Irma bikin dalam bentuk apa itu? Sorry, Excel, Word, PowerPoint, diketik sendiri ya? PowerPoint aja. Oh, pakai yang PowerPoint. Sederhana aja Pak Seno. Oh, iya, yang sederhana aja. Ya, nah, nanti itu tuh dilaminating. Supaya dia gampang, nggak usah ribet baca polis yang demikian tebel, pasalnya banyak. Betul. Nanti itu dilaminating. Itu saya sertakan di dalam polis. Ya, ketika saya datang, saya antar. Kita yang pasti appointment dulu ya. Ini polis sudah ada, sudah jadi. Kapan saya bisa ke rumah untuk antar polis? Gitu. Setelah terjadi perjanjian kita bisa datang, misalnya katakan besok nggak apa-apa ke rumah aja ditunggu misalnya gitu, udah kita datang ke sana. Dan jadi agent jangan pelit-pelit, bawalah buah tangan sedikit. Masa kita closing gede kita nggak bawa apa-apa gitu ya. Ya, nah biasanya apa bentuknya Mbak? Disesuaikan dengan kliennya juga ya harusnya ya, betul nggak? Yang dibawa betul. Ya bisa kasih contoh nggak? Kita bisa bawa buah, kita bisa bawa makanan. Oke. Kalau saya gini ya Pak Seno ya, saya selalu tuh milihnya tuh bawa makanan gitu loh. Bawa makanan. Buah atau makanan gitu ya, buah atau makanan. Pokoknya saya selalu ada yang saya jinjing gitu.
ke rumah Dan tempat klien. makanannya diusahakan yang tentu sesuai dengan selera klien dong ya. Oh iya Ya, pasti, ya. udah ada ini Kita dulu, udah kan ada kita penelitian harus dulu. tahu kan. Iya. Iya. Proses closing itu kan salah satunya kita harus tahu karakter klien. Saya pernah ulas itu di video-video sebelumnya kan. Kita harus tahu Setuju, ya. karakter klien yang kita hadapi itu gimana, dari cara rumah dia, dari dia Iya. menghias rumahnya, dari segala macamnya, Segala dari cara macam, dia pakaian gitu sampai kan. akhirnya dendeng balado waktu itu yang jadi. Ya, betul. Nah, Itu salah satu strategi sebetulnya kan. ya, oke, Nah, lanjutkan. itu saya bawa buah tangan, saya Hmm. rapikan semua polis-polis sudah, saya sampai di rumahnya, bicara, ya kita basa-basi dulu, terus baru kita buka polisnya. Kita pada saat kita membuka polis, kalau dengan bahasa yang formal juga, sehingga kita terlihat profesional. Gitu. Saya Gimana tuh bilang, ngomongnya nggak? Ngomong gimana iya, nih? gini. Kang, Teteh, ini polis sudah jadi, kita buka bersama ya. Kita lihat sama nggak dengan yang sudah saya jelaskan. Itu harus. Harus ya. Itu untuk harus. mengkonfirmasi bahwa yang ibarat barang tuh, ini barang udah sesuai pesanan nih. Ya kan? Dari warna, bentuk, fungsi gitu ya. Betul. Kalau ada yang cacat kan dia bisa komplain. Kita masih ada berges periode 14 hari ya Pak Seno ya. Iya, Polis itu ya. dalam Masa tunggu sih, ya. Ya, bukan masa tunggu, namanya contestability period, masa uji polis. Free look clause. Iya. Kalau masa tunggu tuh waiting period untuk Iya. Sorry. menunggu soal kesehatan. Oke. Iya, masa tunggu buat klaim ya. Benar. Sorry. Nah, udah gitu, kita buka bareng-bareng, kita jelaskan dulu. Bukan summary saya yang saya liatin dulu. Oh, apa aja? Polis dulu nih. Bukan makanannya, bukan. Makanan kan udah jelas ya, dia udah kelihatan. duluan dikasih. Terima kasih ini oleh-oleh, oke. Iya. Nah, kita buka bareng-bareng. Kita jelasin. Ini ilustrasinya ada di dalam sini. Ilustrasi yang Bapak tanda tangani. Ilustrasi yang akan tanda tangani. Kita buka dulu ilustrasi itu. Ini. Benar ya Pak ini ilustrasinya? Iya. Dia sadarkan bahwa pada saat itu dia menandatangani ilustrasi itu. Karena ilustrasi selalu ada di belakang polis ya. Betul, selalu ada. Sebagai dasar penerbitan polis bersama dengan SPAJ ya, surat permintaan atau Betul. Nah, setelah itu kita jelasin manfaat tahapan semuanya. Udah kita jelaskan semua yang ada di polis itu, baru kita saya keluarkan summary yang saya bikin. Teh, ini polis tolong disimpan baik-baik. Ya, ini saya bikinkan, Teteh bisa simpan di tempat yang paling gampang Teteh ambil ketika Teteh pengen tahu polis asuransi Teteh manfaatnya apa aja, preminya berapa. Nah, ini benar banget nih ya, karena polis itu surat berharga, disimpan dan diletakkannya juga harus yang mudah dicari dan dijangkau kan. Kalau udah apa repot soalnya. Iya betul. Kalau perlu ya beli berangkas kalau yang mampu, kalau perlu ya. Lah, iya. Ya polis itu memang barang berharga ya, duit ya. Polisi mau barang berharga itu duit gitu. Nah, saya bilang begitu, polisnya disimpan di tempat yang aman. Ini summary polis, Teteh simpan di tempat yang paling gampang untuk Teteh mencari. Kalau Teteh pengen tahu polis saya yang di Irma itu yang mana ya, gitu ya. Manfaatnya apa? Preminya berapa? Jatuh temponya berapa lama masa bayarnya? Ya, gitu. Jadi Teteh paling gampang. Ya udah. Orang senang Pak Seno kalau kita perlakukan seperti itu. Biasanya Irma menyarankan disimpannya di mana? Di lemari, di berangkas, atau kan tadi bentuknya laminating tuh ya? Apa di tembok? Saya hanya menyampaikan di tempat yang paling gampang menurut Teteh. Oh, terserah dianya ya. Menurut dia. Ya, menurut kamu, ya karena gini, kenapa saya menyampaikan? Karena gini, kan orang bisa beda-beda ya. Betul. Dia di mana ya, saya simpan di mana ya, saya simpan kan gitu bisa aja. Jadi saya membahasakannya di tempat yang paling mudah dicari. Iya betul. Gitu. Ada orang yang naruh di atas lemari pakaian, di bawah pakaian kan gitu ya biasanya surat berharga ya. Dan Pak Seno, saya itu bukan hanya membuatkan summary polis saya aja, karena ya udah, kamu kan closing-nya sama saya cuma satu polis ini, ya udah summary polis saya aja yang saya bikinin gitu. Saya tuh selalu tanya polis yang lain ada nggak? Kalau ada boleh saya pinjem, saya bantu bikinin summary polisnya. Jadi saya kumpulin semua. Jadi semua yang dalam amplop itu tuh itu semua
urusannya polis dia. Oh, cakep. Ini Aku bikinkan itu. Sobat Seno harus ngerti, ini ide yang tidak lazim yang dilakukan oleh tenaga penjual pada umumnya. Tapi ini ide yang patut dicontoh. Karena perusahaan nggak menyediakan itu, bukan? Perusahaan Enggak. menyediakan cover polisnya di depannya kan yang menjelaskan produknya Iya, apa, manfaat asuransi, pembayaran preminya gimana. iya, Baru belakangnya pasal-pasal atau ketentuan umum polis ya. iya, Irma menambahkan informasi. Paling yang penting kehati-hatiannya waktu mindahkan datanya itu yang sangat perlu iya. kehati-hatian kan. Kita Harus harus tahu, benar-benar iya, harus harus benar benar-benar sama gitu. sama. Ada Sebetulnya nggak susah kok, mm, bikin summary polis itu nggak susah. mm. Based on ilustrasi, kita Iya, pindahkan ke PDF kita gitu. iya Benar nggak betul, sih? betul. Cuma Ya. butuh Jadi si kehati-hatian klien tuh juga nggak ya. harus buka-buka polis, buku polis gitu. Dia hanya ada lembaran aja selesai gitu kan. Oke. Nah, Nah, itu iya kan jadi mereka tuh senang kita bantuin. betul. Dan jangan jangan salah loh. Semuanya tuh ada tujuannya Pak Seno. Iya Semuanya ada pasti. tujuan nih. Iya, coba Saya tapi bikin summary tambahin. polis, Mm, semakin dia terbuka, dia punya polis berapa, 2, 3, 4 ke saya. Ya nih, mm. tolong deh kalau memang mau dibikin, dibikin deh. Kita Bikinin tahu, sekalian. Termasuk kita yang dari tahu. perusahaan lain ya. Kadang-kadang permintaan Oh klien gitu iya, kan. Iya, iya, iya. justru saya butuhnya dari perusahaan Perusahaan lain lain. itu bisa. Kalau dari perusahaan saya kan saya yang kasih dia produk. Saya tahu Iya. dia beli apa dari saya gitu kan. Jadi Justru itu dari perusahaan namanya lain untuk namanya apa? ya namanya Untuk ini apa? marketing intelligence. Nah, Iya, nyontek ya intip-intip dong perusahaan lain untuk iya. cari informasi ya. Untuk apa saya kayak begitu? Yang pertama, Pak Seno, Ya. saya tahu dia itu punya berapa polis, manfaatnya Hmm, apa aja. hmm, Ya. Yang ya, kedua, ini bisa jadi reselling lagi buat saya. Saya gali betul. terus kebutuhan orang ini gitu loh. Ya. Saya lihat polis yang di sini begini, polis yang di sini begini. Bisa nggak kalau kita punya waktu kita ngobrol aja untuk Hmm, melengkapi ini sayang banget nih. ya. Ada aja. Kita marketing harus cerdas berbahasa ya, berbahasa yang Diplomatis. yang ya Ya. betul. Dan Nah bukan hanya itu cerdas, bukan hanya cerdas, Ir. Harus jeli melihat peluang, kebutuhan peluang. mana yang belum tercover kan? Betul. Misalnya ini kan Itu polisnya ada, intinya itu. ya. Betul tujuan saya kan ke sana, Pak Seno. Betul. Sebentar ya, biar Sobat Seno kebayang nih. Kadang alasan orang membeli polis, misalnya bisa saja yang polis yang ini untuk pendidikan gitu ya, Ya, yang ini untuk betul. kesehatan, yang ini memang Betul. untuk penggantian pendapatan untuk income replacement. Oh ternyata masih ada peluang untuk dia belum punya pensiun, betul ya? Iya, betul, Disitulah betul. peluangnya untuk reselling Iya, tadi. Lanjutkan ya. betul. Dan saya gini, Pak Seno, eh, Hmm, dengan summary polis itu dari perusahaan lain misalnya ya, ya. saya tuh suka gini compare. Hmm, Saya compare Pak Seno. hmm. Saya pengen tahu kelemahan dan kekurangan produk saya. Pasti, semuanya Ya, pasti ada nggak ada kelemahan yang dan sempurna, nggak ada yang sempurna. nggak Produk ada yang apapun di sempurna. dunia nggak ada, pasti ada. Betul, Ya, betul. Tapi kita harus tahu nih, ya. kita harus tahu untuk produk ini Hmm, kita punya ke kelebihan di mana. Saya bikin ilustrasi yang sama hmm, dengan yang dia beli di perusahaan lain. ya. Saya pelajarin. Hmm. Oh, ini teh kalau di sini begini. Oh, ini. Nah, Jadi sehingga kita tahu plus minusnya kita tuh dengan perusahaan lain. Dan ya. itu nilai kita saat kita presentasi juga menambah poin kita di depan klien. Karena kita mengutarakan yang benar. Ya, Gitu loh. ya, oke, Nah, cakep. iya betul. Nah, itu yang Hmm, pertama. Yang hmm, keduanya, jangan diputus hubungan dengan klien. Setelah closing udah bye-bye. Nanti aja kalau mau renewal karena masih dapat komisi kita hubungin baru lagi hubungi gitu. lagi, nggak boleh gitu ya. Saya nggak ada tuh Pak Seno yang kayak gitu. Nah, apa tuh yang biasa dilakukan Irma biasanya? Kalau tidak telepon, Hmm, kalau zaman dulu BlackBerry ya, kita ya. BBM. Bahasanya simple kok Pak Seno. Apa misalnya? Assalamualaikum Kang, Hmm, Teh, Bapak, Ibu, hmm, mudah-mudahan selalu sehat ya. ya, betul. Cukup sebetulnya ya. Cukup, Iya, cukup dan cukup. Apa kabar? Mudah-mudahan Akang, Teteh, Ibu, Bapak, sekeluarga selalu sehat, selalu dalam lindungan ya. Allah. Selesai. Cukup. Atau apa kabar Pak Seno? Semoga hari ini hari yang membahagiakan dan membawa kesuksesan buat Iya, Bapak. Gitu-gitu aja ya. ya apapun lah, apapun bahasa. Selamat pagi Pak, Bu. Semoga Bapak hari ini dan Ibu udah berada dalam
kondisi emosi, situasi yang baik, kalimat yang menenangkan dia, sehingga Ya, ketika dia terima itu, mungkin aja mood-nya lagi nggak bagus ketika dia dapat SMS, pesan dari kita menjadi, "Oh ya, bagus. Ya. iya betul." Dan ini Irma, Teh Irma, secara manusiawi dan secara psikologis, orang itu senang diperhatikan. Intinya itu. Jadi ketika mendapat perhatian dari orang lain, termasuk apalagi dari penjual yang profesional, kan dia menjadi penyemangat tadi ya, menjadi hal yang Yes. membahagiakan. Oke. Orang itu, saya setuju, semua Hmm, orang, katakanlah dia mau konglomerat, tapi ya, kalau dia nggak dapat perhatian, sepi hidupnya Pak Seno. betul, betul. Itu karena dalam teori Maslow itu, teori kebutuhan, manusia itu makhluk sosial. Jadi artinya Iya betul. ketika dapat memberi perhatian dan diberi perhatian merupakan Nah, kenyamanan sendiri. Bayangin kalau tinggal di saya hutan sendirian mau jadi Tarsan gitu kan nggak nyaman iya, zaman ya gitu. kita aja lah, misalnya kita ke kantor, dan terus Iya, ada yang ketemu kita, "Pagi Bu Irma, cantik sekali hari ini." Wah, itu udah. nambahin Iya, imun betul. kita, itu luar biasa itu. PD kita juga naik tuh digituin orang, benar nggak sih? Padahal Betul. cuma kalimat yang simple banget gitu kan. Jadi nggak usah pelit dengan kalimat yang baik. Baik. Oke, jadi Sobat Sono narik pelajaran nih. Yang namanya after sales service Ya, tidak selalu harus mahal dan butuh usaha yang keras, nggak usah gitu ya. betul, Cukup dengan betul. mengirim pesan. Kalau dulu BlackBerry, sekarang bisa WhatsApp kan gitu ya, betul ya. Jadi bisa yang murah aja, bisa yang sederhana. Bahkan Ya, bahkan beberapa penjual juga gini, Mak, dia memberikan informasi atau update bisnis yang berhubungan dengan kliennya, betul nggak? Senang dong ya. iya, Kliennya betul. usaha tekstil, kita beri beri kabar ya. Kalau zaman dulu kan Iya, clipping koran tuh, Pak, ya, ini ada ingat ya. berita mengenai pembebasan pajak atau keringanan pajak dari pemerintah tentang impor tekstil. Wah, itu seneng tuh, gitu Iya, ya. Dan itu murah betul, dan betul. gampang kan ya, cuman butuh Iya, usaha nyari. iya, Oke. itu nah Bentar. itu. Saya dulu inget cerita di video sebelumnya. Iya, Itu menarik dan belum digali nih. Kok bisa ya iya. kedekatan Irma dengan profesionalisme yang dimiliki? Akhirnya malah kliennya dekat sekali dan kalau nggak salah ceritanya sampai bisa pergi bareng sama keluarga kalian ke Padang tuh gimana tuh ceritanya? Iya, Nah, ya ya ini kalau kan ditanya Mister X yang Juragan Bengkel nih ya. betul, betul, Nah, betul, yang betul. nilainya berapa dulu santunannya berapa? Sampai ratusan juta? 10 M, 10 M, 10 miliar deh, 10 ya M. ampun, dengan Iya. komisinya bisa 120 jutaan di tahun itu ya. 2000 berapa? 2005? 2000 kejadian ini 2000 berapa? 8 tahun yang lalu, 8 8 tahun yang tahun. lalu. 8 tahun yang lalu kalau 2013-an. 120 juta mungkin ini 2013-an. nilainya 180 juta sekarang. Wih, gitu kan ya. Alhamdulillah lah. Ya, oke. Banyak ya. Nah, ini ajaib nih. Ini perlu nih diceritain ke Sobat Channel. Kok malah seolah-olah kliennya yang membuka diri untuk pergi bareng-bareng, di mana-mana kan penjualnya yang sibuk untuk entertain gitu ya. Nah, Iya, ini iya. agak-agak ajaib nih. Gimana ceritanya nih? Hmm. Atau apa yang Simpel faktornya aja bisa sebenarnya. mendorong itu? Kalau Pak Seno tanya gimana ceritanya, itu mengalir aja. Hmm. Karena gini, Hmm. kenapa saya bilang, kenapa itu kok bisa sampai sedekat itu jadinya hubungannya? Ya. Ketika semua kita lakukan, nothing tulus, Hmm. jalan aja gitu. Ya. Oke, dia nggak mau bicara asuransi, saya hargain. Tapi Hmm. saya punya hak dong untuk punya strategi juga gitu ya Ya, terhadap ya, dia gitu kan. ya. Nah, saya hargain, tapi saya jalin hubungan baik Hmm. yang nggak ada beban apa-apa Pak Seno, yang nggak yang Hmm. nggak yang semuanya tuh pamrih itu enggak. Saya lakukan ya Hmm. udah hubungan baik gimana sih berjalan begitu aja gitu loh. Hmm. Cerita, ngobrol, setiap ada ini kenalan. Bahkan kalau kalau pas saya lagi di sana ada orang lain yang datang dia bilang, "Nih, adik saya agen asuransi, kalau butuh asuransi nih hubungin dia aja." Kayak Hmm. gitu kan. Ya. Nah, kenapa orang bisa kayak gitu sama kita? Pertanyaannya kan itu ya. Iya, kok bisa ya, Kalau bisa percaya, bisa ya dekat ya. Hmm. betul. Kalau Hmm. saya sih gampang jawabnya. Hmm. Hukum alam itu pasti. Apa yang Hmm. kita tanam, itu yang kita tuai. Ya, bahasa yang keren dari Stephen Covey itu kita menanamkan EBA namanya, Emotional Balance Account. Wah, keren tuh. Kalau kita berbuat baik, dia akan catat di rekening dirinya ini orang berbuat baik gitu.
Nah, itu Ya. akan balik ke kita. Itu Ya. akan balik ke kita. Hmm. Berjalan waktu, kan kalau masih ingat video yang sebelumnya kan saya bilang, Hmm. kenapa orang ini mutusin minta ke saya? Padahal sekian banyak agen asuransi yang pengen juga ngejar dia gitu ya. Hmm. Artinya, orang ini kan dia bisa, saya bukan iniin diri saya ya Pak Seno ya. Ya, Maksudnya gini, artinya mungkin aja dia dari sekian orang yang mendekati, mungkin bagi dia Hmm. apa yang saya lakukan terhadap dia itu menunjukkan satu kebaikan gitu. Karakter Ya. tadi Pak Seno yang kita bahas, karakter. Ya, jadi saya menangkap kata kuncinya adalah prospek merasa nyaman dengan penjualnya. Iya, Ya, betul. itu Dia penting. nyaman, betul. Nyaman, Iya. nyaman positif Nah, ya kan. Nyaman atas betul, statementnya betul. Irma, cara Irma menjelaskan dan sebagainya. Dia nyaman. Iya, setelah dia closing, saya cuek enggak. Saya berhenti cuci mobil ke tempat dia enggak. Ya. Saya lakukan itu terus. Masih dalam rangka menjaga hubungan baik ya, maintain Iya. long term relationship. Iya. Nah, mungkin karena itu dia akhirnya merasa dekat. Sama seperti gini Pak Seno, saya tuh selalu bilang ke anak saya, kamu kalau menjalin hubungan baik sama orang, jangan karena kamu butuh saja. Kamu ada maunya. Karena ketika kamu melakukan itu, maka kamu jangan harap kamu akan banyak punya orang-orang di sekitar kamu. Saya bilang gitu, saya selalu bilang gitu sama anak. Baik sama orang jangan karena butuh. Karena kamu memang pengen baik sama orang. Jadi gitu. berhubungan dengan orang lain atas dasar kemuliaan dan ketulusan. Ya. Gitu ya. Oke. Nah, ini singkat cerita gimana akhirnya kok terus bisa sama-sama ke Padang tuh awal ceritanya gimana sih? Karena hubungan baik tadi. Ya gitu. Irma juga jadi dekat dengan istrinya juga kan ya? Betul, Cerita di video dekat lalu. dengan Terus istrinya. ceritanya. Nah, akhirnya kan ya saya bilang saya mau pulang ke Padang, ikut lagi nih sampai saya dibeliin tiket ya. Ceritanya kan waktu itu ya, inget ya. Sampai udah saya yang pesenin tiket, Teh Irma tiket sudah dipesan ya hari ini. Udah berangkat ke Padang. Saya interrupt supaya Sobat Seno jelas. Jadi Sobat Seno, Teh Irma ini punya darah campuran. Jadi ada darah Sunda dan ada darah Minang. Cuman domisilinya dan besarnya memang di Bandung. Di Padang teh pulang kampung ya. Pulang kampung ya. Mau pulang kampung ternyata kliennya juga punya. Kliennya dengar terus nah gimana tuh ceritanya? Kliennya juga akhirnya kita pulang ke Padang. Nah, ya sebisa saya apa ya? Bukan satu hal yang dibikin-bikin jadinya. Jadi gini ya Pak Seno ya. Sesuatu hal kalau itu dibikin-bikin itu akan kelihatan, keterimaannya juga kita tuh nggak enak gitu. Jadi saya memang udah menganggap dia dekat sama saya, menganggap akhirnya saya seperti keluarga kan. Seperti keluarga gitu kan, dibawa jalan-jalan. Kebetulan nih banyak kesamaan nih. Waktu saya pas pulang lagi musim durian nih, durian Sumatera kan enak ya. Oh enak banget ya. Kangenin durian Medan, durian Padang. Istrinya nih raja makan durian. Suaminya juga raja makan durian. Sebentar, Mbak. Itu supaya Sobat Seno jelas. Mereka berdua memang orang Minang juga? Atau hanya jalan-jalan? Enggak, orang Sunda asli. Dan itu pertama kali dia ke Padang. Jadi memang niatnya jalan-jalan. Memang mau pergi sama aku. Berkendara atau terbang? Terbang dong, terbang. Terbang rame-rame dengan ngajak Irma ya. Sama-sama ke Padang. Iya, betul. Iya. Jadi Irma diperankan bukan saja sebagai financial advisor mereka, tapi juga sebagai tour guide. Gitu kan dia. Betul nggak kan dia pertama kali ke Padang. Oke. Ya dibawalah keliling-keliling Sumatera Barat, dibawa makan. Mereka juga doyan makan. Doyan banget makan. Jadi kebetulan mungkin klien yang ikut ke Padang itu banyak kesamaan, suka makan durian, suka kepala ikan, doyan kuliner ya. Jadinya nyambung banget chemistry-nya. Padang kan makanan enak semua ya, Maya, nggak ada yang nggak enak ya. Jadi chemistry-nya tuh ketemu lah gitu kan. Nah akhirnya ya senang mereka di Padang, balik lagi ke Bandung, makin dekat, hubungannya makin dekat gitu. Tiap ibu saya ada di Bandung, mereka jadi udah kayak saudara ya, family ya. Gini Pak Seno, ketika misalnya ibu saya ada di Bandung nih, refleks ya, ada kasih tahu mereka ibu lagi di sini, gitu loh. Akhirnya mereka silaturahmi lah ketemu ibu gitu ya. Iya kan,
sampai ada ibu di sini. Oh iya, nanti ke sana. Gitu. Jadi hubungannya sampai sekarang baik. Sampai sekarang gitu. Luar biasa. Artinya ya kalau kita, dan itu nggak bisa, susah ya kalau dibilang sama Pak Seno, gimana caranya kok klien bisa kayak gitu? Dan pada kenyataannya saya dengan klien tuh hubungannya baik-baik semua sampai saat ini. Pak Seno, ini agak cerita sedikit gini ya. Kejadian hari Jumat kemarin, Pak Seno, aku sampai nangis loh, Pak Seno. Oh iya, kenapa? Saya sampai nangis. Silakan Ingat nggak diceritakan. klien saya yang saya kasih dendeng balado? Iya, di video kedua. Klien pertama saya hasil dari referensi. Ingat nggak sih? Iya, betul. Dendeng balado ya. Itu saya sampai nangis, Pak Seno. Nangis itu nangis terharu saya ini. Nangis terharu. Jadi kan si bapak ini sudah meninggal ya, sudah almarhum. Oh, sudah almarhum. Istrinya WA ke saya. Ada tahapan yang cair buat anak bungsunya. Anak bungsunya umurnya udah 18 tahun. Oh, berarti dengan pendidikan ya? Pendidikan ya. Waktu itu kan zaman dulu kan masih tradisional ya. Iya, sebentar Mbak, supaya Sobat Seno jelas. Sobat Seno gini, dalam model asuransi pendidikan, ketika peserta asuransi atau tertanggungnya meninggal, tahapan pendidikan untuk anaknya tetap berjalan. Itu intinya yang mau Irma ceritain kan ya? Iya, betul, jelas. Betul, ya. Dan istrinya yang ngurus itu ya? Iya, betul. Irma hari Jumat. Ngehubungin saya. Nah, itu dia satu lagi agen asuransi dimanapun. Nomor handphone jangan diganti-ganti. Kasihan nanti klien kita kalau ngomongin kita gitu kan. Betul. Dia tuh hubungin saya, Pak Seno. Dia panggil saya tuh Neng ya. Neng, intinya gini, Neng, ini ada tahapan buat anaknya yang bungsu. Cair tanggal sekian, kantor buka enggak? Takutnya ke sana lagi PPKM dan segala macam. Saya bilang, saya kirim PDF ke WA, nanti di print, diisi semua. Formulir pengajuan tahapan. Tahapan, ya, diisi semua. Kita udah tahu nih, kalau mau pengajuan tahapan yang dibutuhkan apa aja nih berkasnya. Nah, itu nggak boleh lupa agen asuransi, jangan komisinya udah enak dimakan, terus udah aja bye-bye gitu kan. Nah, saya kasih tahu, sertakan kelengkapannya ini, semuanya. Setelah itu dipoto yang rapi, kirim via WA ke saya, aslinya dikirim ke kantor. Untuk diproses. Bantuin semuanya. Nah, udah gitu Pak Seno, tahu nggak dia bilang apa ke saya? Sedih banget saya. Dia bilang gini, Neng, Masya Allah, Tabarakallah, katanya. Saya ini terharu banget. Ini tuh saya ngetik ini sambil air mata saya jatuh, katanya kayak gitu. Untung ada Neng Irma. Sehingga sampai saat ini masih ada uang yang bisa diterima untuk kelanjutan pendidikan anak saya yang bungsu. Padahal bapaknya udah nggak ada. Terharu nggak Pak Seno? Terus saya jawabnya gini, Bu, maaf, ini udah jalan Allah. Saya yang dikirim Allah ke sana. Saya akan bantu proses ini biar cair semua. Biar cair cepat. Artinya gini ya, buat saya tuh, ya Allah Tuhan Khairobi, saya udah masuk lagi ke tahap seperti ini nih. Kalau kemarin-kemarin kan tahapan diterima, ya orangnya finansialnya makin lebih baik gitu ya. Sehingga tidak ada masalah buat dia. Tahapan adalah ya udah bonus gitu kan. Tapi sekarang saya ketemu klien yang tadinya secara finansial dia kuat, terus suaminya meninggal, kondisi finansial dia drop, terus ada ini loh, gitu loh. Ada solusi. Ada solusi loh. Itu tuh Pak Seno, saya yang bacanya. Pak Seno percaya nggak sih? Ketika kita WA, saya misalnya sama Pak Seno WA nih, Pak Seno percaya nggak? Apa perasaan saya pada saat ngetik itu akan nyambung ke Pak Seno, connect ke Pak Seno, percaya nggak sih? Percaya, itu chemistry namanya. Percaya banget. Itu. Gelombang orang kadang-kadang ketemu sama. Iya. Nah, pada saat saya baca WA dia itu, saya tuh ngerasain, hati saya tuh ngerasain, tak gitu loh.
Duh, ya Allah. Yang pada saat itu saya tuh ingat almarhum itu bilang gini, nilai segitu untuk sekian tahun tuh kecil ya, Ir. Ya Pak, setidaknya bisa menambah. Setidaknya Bapak hanya menambah, kata saya gitu. Karena inflasi pasti ya terjadi, inflasi itu pasti. Setidaknya Bapak menambah. Pada saat itu saya presentasi ke dia. Anaknya masih baru lahir loh Pak Seno, sekarang anaknya 18 tahun. Tapi ternyata di saat kondisi finansial orang tuh drop, nilai yang tadinya dia anggap kecil saat ini, itu menjadi nilai yang sangat besar. Artinya buat mereka yang ditinggal. Oke, saya ikut berkaca-kaca nih, karena memang dalam. Ya. Iya, betul. Ya, oke, luar biasa. Ir, ini kalau kita berdua ngobrol emang orangnya suka ngobrol ya, panjang ya. Nanti bisa kita cut, kita bikin pertemuan. Kasihan Pak produser di belakang ya, belakang layar ya. Ini kapan ngekatnya nih? Dan juga biarkan Sobat Seno yang jadi penonton penasaran dong, ada cerita apa lagi dong, jangan semua dibuka sekarang ya. Coba saya resume dulu ya, tapi saya resume-nya justru terbalik nih dari cerita yang tadi dulu. Jadi Sobat Seno, tanamkanlah mindset pada pikiran Anda, gitu dari cerita Teh Irma tadi kan ya. Jangan hanya pola pikirnya saya penjual, saya tawarkan produk, Anda bayar uang, dapat premi, dan saya dapat komisi. Bukan, tapi tanamkanlah bahwa pekerjaan saya mulia. Saya menolong orang, ketika pencari nafkah tidak ada, istri dan anaknya mampu melanjutkan hidupnya. Gitu ya. Jadi pekerjaan agen asuransi itu mulia. Koreksi. Sangat mulia. Oke. Kemudian ketika Anda sudah berhasil menggolkan tujuan Anda untuk akhirnya klien membeli polis, tadi cerita di awal, antarlah polis, buatlah resume polis yang membantu nasabah, memudahkan dia untuk memahami polisnya. Sarankan juga disimpan di tempat yang baik. Di sisi yang lain, antar polisnya sendiri untuk bertemu dengan prospeknya. Klien, sekarang menjadi klien ya. Manfaat yang bisa diambil oleh Sobat Seno, antara lain seperti Teh Ima tadi kutarakan, bisa kemungkinan terjadi penjualan ulang atau reselling. Betul ya? Bisa top up itu menambah dananya bisa. Betul ya? Betul. Banyak manfaatnya. Bisa dapat referensi juga kan? Selalu, saya sih setiap klien itu selalu minta referensi. Oke. Karena darah saya dari situ. Iya, betul. Jadi metode prospeknya dan referensi. Nah, kemudian setelah polisnya diantar, bangunlah hubungan, building rapport untuk long term relationship. Salah satu contohnya tadi, nggak usah yang mahal-mahal dan susah. Kirim pesan-pesan yang memotivasi, yang membahagiakan tadi. Betul. Sampai akhirnya Teh Irma terbukti begitu dekatnya hubungannya dengan kliennya, begitu engage-nya, begitu terikatnya, sampai kliennya sendiri yang memberikan tiket untuk Teh Irmanya pulang ke Padang. Yang di-entertain ya sama beliau ya. Malah penjualnya yang di-entertain-nya. Iya, benar-benar. Jadi ini kisah luar biasa. Silakan ada tambahan lagi nggak Teh Irma sebagai penutup dari diskusi kita tentang policy delivery and after sales service tadi. Ada tambahan lagi mungkin? Ada tambahan apa ya? Harus tentang itu ya? Harus tentang ya bebas kan, ini kan kalimat penutup ya, bebas. Ini kan diskusi santai. Kalau di kantor rumah kita aku santai kok. Kayaknya zaman sekarang kita harus memulai. Ya. Setiap kita bangun tidur pagi, setiap kita masih dikasih kesempatan untuk bernafas tanpa oksigen yang menempel di badan kita, kita bisa makan tanpa kehilangan rasa, itu kita setiap pagi harus syukurin itu dulu deh. Karena mahal sekarang Pak Seno. Kita kadang orang lupa ya. Kayak sekarang nih oksigen begitu mahal dan langka. Sementara yang punya alam memberikan kita udara, nggak pernah nagih kapan lu harus bayar ke gua gitu ya. Setuju. Gratis. Iya gratis. Udara dan oksigen gratis di bumi. Betul. Kita lupa bersyukur.
Hmm. Itu aja. Oke, luar biasa. Dalam ya. Jadi ciptakan rasa syukur sehingga secara sanubari dan nurani kita jadi bersih, jadi nerimo, jadi legowo, jalani hidup jadi lebih ringan. Apa ya? Ketika kita banyak bersyukur, banyak menanamkan positive thinking, banyak mimpi untuk hal-hal yang baik, berbagi dan segala macam. Saya percaya Pak Seno itu tuh sebetulnya secara tidak langsung tuh aura kita juga baik. Dilihat orang juga baik. Gitu. Jadi nggak usah jauh kemana-mana sih kalau kepengen punya aura yang bagus. Nggak usah macem-macem lah, udah kita banyak bersyukur. Iya, kita banyak bersyukur, banyak positive thinking aja. Apalagi dalam kehidupan yang seperti ini sekarang, banyak-banyak aja lah bersyukur. Baik, terima kasih ya Teh Irma juga mengingatkan saya, mengingatkan Sobat Seno, mengingatkan kita semua untuk mensyukuri apa yang kita punya, apa yang sudah diberi sama alam, sama Allah gitu ya. Luar biasa. Oke. Terima kasih atas nama manajemen Kanal Rumah kita, atas nama produser. Sekali lagi nggak pernah bosan untuk kalau dalam kesempatan mendatang kita undang lagi untuk bincang-bincang lagi ya. Sama-sama ngedoain ya Pak Seno, mudah-mudahan kita selalu sehat, biar kita bisa terus aja berbagi. Berbagi ya. Mas Seno sehat juga. Terima yang kasih, di belakang layar. Semoga panggilnya yang di belakang layar abang aja deh, Abang Ruzani. Abang produser ya, boleh Abang Ruzani, Abang produser. Ya, tanpa beliau kita nggak bisa jadi nih rekamannya ya. Oh iya betul. Ya, oke. Ya dia Teh, terima kasih. Assalamualaikum, semoga selalu sehat dan bahagia ya. Waalaikumsalam Pak Seno, hatur nuhun pisan.